Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Aulia Francisca dengan NIM 06021182328004, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan, kekurangan, manfaat, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerpen yang telah saya baca dengan judul Amplop Abu-Abu karya Ki Haji Mustofa Bisri. Cerpen Amplop Abu-Abu karya Ki Haji Mustofa Bisri memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya menarik untuk dibaca. Cerpen ini syarat makna dan renungan spiritual, menyampaikan pesan moral yang mendalam tentang pentingnya introspeksi diri dan keikhlasan dalam berdakwah. Gaya bahasanya lugas namun tetap puitis sehingga mudah dipahami oleh pembaca tanpa kehilangan keindahan dari sastranya. Alur ceritanya juga unik dan misterius dengan kehadiran tokoh misterius yang terus muncul di berbagai tempat, menambah daya tarik dan rasa penasaran dari cerita ini. Tokoh utamanya digambarkan secara realistis dan mudah dihubungkan dengan kehidupan nyata, khususnya bagi para pendakwah atau orang-orang yang sering memberikan nasihat. Namun demikian, cerpen ini juga memiliki beberapa kekurangan. Penokohan sosok Khidir yang misterius tidak dijelaskan secara mendalam, sehingga bisa membingungkan pembaca yang mengharapkan latar belakang lebih jelas dari cerita ini. Alur cerita cenderung reflektif dan minim konflik eksternal, membuat cerita ini terasa datar bagi pembaca yang menyukai ketegangan atau dinamika cerita. Selain itu, akhir dari cerita ini yang menggambarkan uang berhamburan dari lemari itu terlalu fantastis dan kurang realistis bagi sebagian pembaca. Meski demikian, membaca cerpen ini memberikan banyak manfaat. Cerita ini dapat meningkatkan kesadaran diri pembaca agar tidak hanya menasihati orang lain tetapi juga penting untuk menasihati diri sendiri. Selain itu, cerpen ini menanamkan nilai keikhlasan dalam berbuat baik dan berdakwah tanpa mengharapkan imbalan. Dari sisi spiritual, cerpen ini menggugah pembaca untuk merenungkan kembali esensi dari kehidupan beragama yang sejati. Secara keseluruhan, cerpen ini mampu melatih empati, memperdalam nilai-nilai moral, dan menyentuh hati pembaca dengan cara yang halus namun lembut. Unsur intrinsik dari cerpen ini yang pertama yaitu tema. Temanya adalah introspeksi diri dan keikhlasan dalam berdakwah serta pentingnya nasihat bagi siapapun, termasuk seseorang yang mubalik. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Aku sebagai narator dari cerita ini adalah seorang mubalik yang berdakwah keliling. Tokohnya relatif rendah hati dan akhirnya tersadarkan oleh pengalaman spiritual. Istri memiliki karakter pendukung dan penasaran, menunjukkan kesetiaan dan kepedulian. Lalu lelaki berpakaian hitam-hitam yaitu tokoh misterius, penuh teka-teki, selalu menyelipkan amplop yang berisi nasihat di akhir cerita disebut sebagai Khidir. Lalu masyarakat atau jamaah digambarkan secara pasif, hadir dalam pengajian tapi tidak menunjukkan perubahan perilaku. Yang ketiga yaitu alur. Alur maju dengan sisipan kilas balik. Dimulai dari rutinitas dakwah, kehadiran tokoh misterius, rasa penasaran hingga penemuan makna dari isi amplop. Yang keempat yaitu latar atau setting. Latar ini memiliki latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempatnya pada desa-desa berbagai kota di Indonesia dan Arafah atau Arab Saudi. Yang kedua yaitu waktunya pada saat-saat pengajian rutin keagamaan dan waktu-waktu ibadah khusus.
Yang ketiga yaitu latar suasana. Suasananya penuh perenungan, misterius, dan spiritual. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang pertama atau aku sebagai narator yang juga sebagai tokoh utama. Yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasanya gaya bahasa sederhana namun kaya makna, diselipi ayat-ayat Al-Quran yang mendalam yang bernuansa religius. Yang ketujuh yaitu amanat atau pesan moral. Pesan moral dari cerita ini jangan hanya memberikan nasihat, tapi juga harus bisa menasihati diri sendiri. Lalu unsur intrinsik dari cerpen ini yaitu yang pertama latar belakang pengarang. Ki Haji Mustafa Bisri adalah seorang ulama, budayawan, dan sastrawan. Latar belakang religius dan pengalaman dakwahnya sangat memengaruhi isi cerpen yang syarat pada nilai-nilai keislaman. Yang kedua yaitu nilai sosial, menggambarkan kondisi masyarakat yang cenderung menjadikan pengajian sebagai rutinitas tanpa perubahan moral. Ini menunjukkan kritik sosial yang secara halus. Ketiga yaitu nilai religius. Nilai religius pada cerpen ini sangat kuat. Cerpen ini mendorong pembaca untuk memperdalam spiritualitas dan mengevaluasi kualitas ibadahnya, bukan hanya kuantitas kehadiran di acara keagamaan saja, tetapi juga cerpen ini mendorong untuk masyarakat hadir dalam pengajian itu juga mendengarkan apa yang telah disampaikan. Yang keempat yaitu nilai moral. Nilai moral pada cerpen ini menekankan pentingnya konsistensi antara ucapan dan tindakan, serta pentingnya rendah hati meski berperan sebagai tokoh publik atau pemuka agama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.